Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia menjadikan karunia kita semua dapat berkumpul pada malam hari ini. Tak lupa juga untuk memberikan salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul di rumah sakit Masjid Al-Mulainah di Solo untuk mendengarkan kajian hadis yang berjudul kajian hadis Jumat Kasturi berjudul Jagalah Sholat. Kali ini untuk kajian hari ini narasumbernya adalah Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi LCM. Beliau adalah seorang alumnus Lipia Jakarta, pengajar ilmu syar'i Pondok Pesantren Imam Bukhari dengan materi tadi seperti jagalah sholat. Kepada Ustaz Abdul Aziz Lutfi, Al-Ustaz, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus diberikan kepada kita semua. Pada sore ini kita diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk duduk bermajelis di tempat yang ini dengan tujuan yang mulia pula. Maka semoga kita nanti di akhirat pun akan dikumpulkan oleh Allah di tempat kembali yang mulia, yaitu di dalam surganya. Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kajian kita dengan tema jagalah sholat, yang mana kajian ini sifatnya adalah mengingatkan diri pribadi utamanya, begitu pula mengingatkan para jamaah sekalian tentang ibadah yang sangat agung dalam agama Islam kita, yaitu
sholat fardu 5 waktu. Sebelum kita mulai mungkin saya mau bertanya dulu mungkin, karena kemarin yang menghubungi saya kan Dr. Lukman. Dr. Lukman yang mana? Oh, tadi. Koordinator, alhamdulillah. Kalau ya. Jazakumullah khairan. Baik. Jemaah yang Allah, tentunya tidak asing lagi bagi kita semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan agama Islam ini dan menjadikan beberapa ibadah sebagai rukun Islam. Jadi ibadah dalam agama Islam itu sangat banyak, tapi tidak semuanya menjadi rukun, tidak semuanya menjadi ibadah pokok dalam agama Islam kita. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa di antaranya menjadi rukun dalam agama Islam ini, itu menunjukkan bahwa ibadah-ibadah tersebut adalah ibadah yang harus menjadi perhatian utama kita semuanya sebagai muslim dan muslimah. Nah, ibadah sholat adalah salah satu dari rukun agama Islam tersebut. Rukun agama Islam yang kita ketahui ada 5 itu. Yang pertama, kita telah melaksanakannya, alhamdulillah, yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika kita dilahirkan dari orang tua yang beragama Islam, maka kita tidak perlu untuk mengulang syahadat kita. Maka yang harus kita lakukan setelah itu berarti memperhatikan rukun Islam yang kedua, yaitu sholat 5 waktu. Dan jika kita baca keterangan-keterangan dalam hadis, keterangan-keterangan dalam ayat-ayat Al-Quran, maka sebenarnya terlalu banyak yang menjelaskan tentang pentingnya sholat fardu 5 waktu bagi seorang muslim dan muslimah. Di antara yang paling mudah kita ingat, para jamaah yang dirahmati Allah, yang paling mudah kita ingat bahwa sholat fardu 5 waktu itu adalah satu-satunya ibadah yang perintahnya diterima oleh Rasulullah SAW di atas langit. Yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Isi data atau ngisi data. Ibadah yang lain, seluruh ibadah dalam agama Islam itu Kan ngisi. Perintahnya Allah sampaikan kepada malaikat Jibril. Tak tulis tahu. Wahyu itu disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Data online. Semuanya, haji kah, puasa kah, berbakti kepada orang tua kah, bahkan perintah jihad fisabilillah itu semuanya itu disampaikan melalui perintah malaikat Jibril. Ratau melu mergane nang khusus perintah sholat. Nanti Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam beri apa ke? Dari Mekah gambaran dulu. YouTube sampai ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa dinaikkan menuju langit yang ketujuh. Itu semua dilakukan untuk menerima perintah sholat fardu 5 waktu. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berada di atas sana, ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan perintah atau syariat sholat fardu 5 waktu. Ketika cara Allah menyampaikan syariat sholat ini dengan cara yang berbeda dengan syariat-syariat yang lainnya, maka itu menunjukkan bahwa
hukum sholat ini beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya para jamaah. Amin itu. Kita tahu sholat itu wajib dan masih banyak ibadah wajib yang lainnya. Banyak ibadah wajib dalam agama Islam. Tapi sholat itu wajibnya beda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ayo kan Sehingga satu para ulama ketika menjelaskan kewajiban sholat fardu 5 waktu ini pun selalu menekankan bahwa orang-orang yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu ini, maka hukumnya berbeda dengan orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban lain dalam agama Islam. Misalnya berbakti kepada orang tua itu wajib. Yang tidak berbakti alias durhaka kepada orang tua, dia melakukan perbuatan dosa besar. Tapi dia tetap beragama Islam, alias dia tidak kufur, tidak keluar dari agama Islam. Mau belajar ini, Imam? Makan makanan yang halal, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal itu wajib. Ketika ada muslim dan muslimah yang mengkonsumsi makanan maupun minuman yang haram, maka dia mendapatkan dosa, tergantung itu haramnya seperti apa. Bisa jadi dia mendapat dosa besar, tapi tetap dia masih berstatus sebagai muslim ataupun muslimah. Sedangkan sholat, karena dia adalah perintah wajib yang paling wajib, maka jika ada yang meninggalkannya, dia terancam bisa keluar dari agama Islam. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Pembatas, pemisah antara kita umat Islam dengan mereka, yaitu orang-orang non-muslim, adalah sholat. Yang memisahkan, yang membedakan muslim dengan non-muslim itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka siapa saja meninggalkan sholat berarti dia telah kufur, karena tidak ada yang memisahkan lagi, tidak ada yang membedakan lagi antara dia dengan orang muslim. Ancaman seperti ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat, kita jadikan sebagai pengingat agar kita itu tidak sembrono dengan ibadah salat yang Allah perintahkan kepada kita. Seringkali berani meninggalkan sholat karena alasan-alasan dunia yang sebenarnya itu bisa ditinggalkan. Kita bisa melaksanakan sholat terlebih dahulu baru melanjutkan tersebut. Atau sebenarnya ada solusi dalam syariat Islam yang bisa kita ambil sehingga kita tidak meninggalkan sholat demi kegiatan duniawi tersebut. Misalnya kegiatan duniawi yang sholatnya mudah, kita rekreasi, misalnya kita piknik, kita jalan-jalan, seringkali kita jalan-jalan keluar kota yang jauh begitu. Karena kita merasa melakukan perjalanan jauh, membutuhkan waktu yang tidak sedikit, akhirnya kita pun mengorbankan sholat kita. Waktunya sholat, tetap saja kita bersenang-senang, tidak sholat. Nanti ketika ingat, ya sholat yang kita ingat itu yang kita kerjakan. Yang tadi sudah terlewat maka tidak kita ulang lagi. Nah, dalam agama Islam ada solusi. Dalam agama Islam ada solusi. Jika memang kita tidak melakukan perjalanan jauh, maka boleh melakukan jamak sholat, kan begitu. Boleh melakukan jamak sholat. Bahkan boleh mengqashar sholat, meringkas sholat. Yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Menjamak sholat yang harusnya dilaksanakan di waktu-waktu masing-masing, tapi boleh kita gabung menjadi satu waktu. Semua itu adalah solusi dalam agama Islam agar kita tetap menjaga sholat kita dan tidak menyia-nyiakan
sholat kita. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah identitas utama seorang muslim dan muslimah. Ciri-ciri utama muslim dan muslimah itu adalah semuanya tanpa terkecuali. Semuanya selama kita memenuhi syarat-syarat, selama kita menjadi hamba muslim yang berakal sehat, hamba muslim yang masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam keadaan seperti apapun, di tempat manapun, maka kita itu semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan salat. Maka karena pentingnya salat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa salat inilah nanti yang pada hari akhirat akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwal ma yuhasabu alaihi 'abdu yawm as-salat." Yang pertama kali akan dihitung, bukan dihisab maksudnya dihitung. Yang pertama kali akan dihitung, dinilai dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa najah. Jika salatnya itu baik, maka dia aflah, dia akan sukses. Wa najah, dia pasti akan selamat di akhirat. Sebaliknya wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika salatnya itu rusak, maka dia khaba, pastilah akan merugi, sengsara, khasira, sengsara dan binasa. Maka hadis tersebut menjelaskan para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nanti ketika kita semuanya sudah mati dan kita semua pasti mati, tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan makhluk yang paling mulia pun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggal dunia. Maka kita semuanya akan meninggal dunia, dan nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama kali akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat kita. Di dunia ini para jamaah, ketika kita entah melamar kerja, entah melamar mengikuti seleksi, mendapat beasiswa atau apa saja, ketika kita mengikuti sebuah kegiatan yang sifatnya itu seleksi dan kompetisi, dan kita tahu kita sudah mendapat bocoran, nanti dalam seleksi itu yang pertama kali ditanyakan adalah tentang ini. Bagaimana kira-kira? Kita pasti akan mempersiapkan sebaik-baiknya. Kita sudah mendapat bocoran, nanti di interview itu yang pertama kali ditanya adalah tentang maka kita mempersiapkan jawaban sebaik mungkin, sesempurna mungkin, sejak jauh-jauh hari. Karena kita tahu dalam interview itu kalau pertanyaan pertama kita sudah bisa melewati dengan baik, menjawab dengan baik, akan diberi kesempatan menjawab pertanyaan selanjutnya, kan begitu. Tapi kalau pertanyaan pertama sudah tidak menarik jawaban kita, sudah tidak meyakinkan jawaban kita itu, maka mungkin kita diberi kesempatan tapi sudah sebagai formalitas saja. Atau lebih parah dari itu, mungkin baru satu pertanyaan karena kita tidak menjawab dengan baik, langsung dipersilahkan meninggalkan tempat. Itu yang terjadi di dunia. Kita bersungguh-sungguh mempersiapkan diri ketika akan melewati proses seperti itu, ketika mengetahui pertanyaan apa yang akan diajukan. Nah, ini sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama kali ditanya nanti pada hari akhirat itu adalah tentang sholat kita. Dan jangan lupa sholat yang dimaksud di sini adalah sholat fardu 5 waktu, bukan sholat malam, bukan sholat duha,
bukan sholat qabliyah dan ba'diyah, tapi sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu itu yang selalu kita tekankan dan kita utamakan dalam seluruh kegiatan kita. Dan bahkan karena begitu pentingnya sholat ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai perintah terakhir kali diucapkan, dakwah yang terakhir kali disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelang beliau wafat adalah tentang sholat. Jika kita baca sejarah, itu meninggal setelah sekian lama sakit, gitu, setelah beberapa hari sakit. Dari hari ke hari sakitnya semakin parah dan semakin parah. Di awal-awal sakit masih bisa sholat berjamaah. Berjalan waktu tidak bisa sholat berjamaah. Bahkan beliau seringkali pingsan karena begitu berat sakit yang beliau alami. Nah, dalam keadaan seperti itu, para jamaah yang dirahmati Allah, di akhir-akhir hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara yang terakhir kali beliau pesankan kepada umatnya adalah sabda beliau, as-shalah, as-shalah, wa ma malakat aymanukum. Beliau berpesan, jagalah sholat. Jagalah sholat. Wa ma malakat aymanukum. Dan jagalah budak-budak yang kalian miliki. Sekarang kita sudah tidak ada perbudakan di zaman kita. Berarti tinggal satu yang menjadi perhatian kita dalam kisah itu tadi, bahwa beliau berpesan kepada kita di akhir hayat beliau untuk kita menjaga sholat fardu 5 waktu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita adalah memperhatikan sholat kita. Laksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana biar sholat kita itu baik. Kita insya Allah berhusnudzan begitu. Berhusnudzan kita semua adalah orang-orang yang menjaga sholat. Allahumma amin. Tapi kita jangan stagnan begitu sholatnya. Artinya kita harus berpikir bagaimana sholat kita itu juga semakin hari semakin baik kualitasnya. Kan begitu. Karena semakin hari kita semakin dekat dengan ajal kita, maka sholat kita harus semakin baik. Nanti insya Allah akan kita bahas insya Allah. Sebelum itu, kita bacakan beberapa ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat. Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca Al-Quran, ibadah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran itu adalah sholat. Tidak ada ibadah lain yang lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran melebihi sholat. Tidak ada. Baik disebutkan dalam redaksi, dengan redaksi perintah, disebutkan dengan redaksi perintah, wa aqimus shalah misalnya. Kerjakanlah sholat atau tegakkanlah sholat, okay, maupun keterangan tentang sholat dengan redaksi pujian bagi orang-orang yang mengerjakan sholat, ataupun keterangan tentang sholat berupa penjelasan bahwa mengerjakan sholat itu adalah ciri-ciri hamba Allah yang beriman, maupun sebaliknya, ancaman, celaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Maka sekali lagi kalau kita baca Al-Quran itu, ibadah yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran itu adalah sholat. Karena memang sholat adalah kewajiban yang paling wajib. Berbakti kepada orang tua itu disebutkan berkali-kali dalam Al-Quran, tapi tidak seperti sholat. Lebih banyak disebutkan sholat daripada berbakti kepada orang tua. Perintah misalnya menutup aurat, itu juga disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, tapi tidak sebanyak perintah atau keterangan tentang sholat fardu 5 waktu. Di antara ayat-ayat itu, ada ayat yang menerangkan bagaimana akibat meninggalkan sholat.
bagaimana kesudahan, bagaimana nasib orang yang meninggalkan sholat. Dalam surat Al-Muddatsir ayat 42, 43 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan atau mengisahkan dialog yang terjadi antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Dan itu bukan berita kosong, bukan omong kosong, bukan dongeng. Kita boleh percaya, boleh tidak percaya. Tidak, ini adalah kisah yang ada dalam Al-Quran. Berita yang ada dalam Al-Quran pasti benar. Nanti ketika penghuni surga sudah masuk, penghuni neraka sudah masuk, maka antara penghuni surga dan neraka. Di antara dialog itu adalah penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, ma salakakum fi saqar? Apakah yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka Saqar? Saqar salah satu nama neraka. Apa yang membuat kalian itu disiksa di dalam neraka? Penghuni surga bertanya. Bahasa kitanya, kok bisa kalian itu masuk neraka? Begitu kurang lebih bahasa kitanya. Saya atau kami alhamdulillah masuk surga, tapi kalian kok bisa masuk neraka? Bagaimana ceritanya? Apa yang kalian kerjakan? Maka mereka mengakui dosa-dosanya. Mereka menyebutkan dosa-dosa di situ. Tapi yang pertama kali mereka akui adalah qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu tidak mengerjakan sholat. Kami dulu tidak mengerjakan sholat. Itu dosa yang pertama kali mereka akui. Apa yang membuat kalian dilemparkan ke neraka? Tentunya dosanya banyak. Bisa dilihat nih dalam Muddatsir itu ayat 43 dan seterusnya. Mereka menyebutkan diantaranya gemar bersedekah, tidak gemar membantu orang miskin. Mereka suka membicarakan keburukan orang lain, suka membicarakan hal-hal yang kotor dan seterusnya. Banyak mereka sebutkan dosa-dosanya, tapi yang pertama kali mereka sebutkan adalah lam naku minal musallin. Kami dulu di dunia tidak sholat. Itu menunjukkan para jamaah yang dirahmati oleh Allah bahwa meninggalkan sholat itu bukan sepele. Bukan seperti kalau kita ada janji dengan teman kemudian lupa. Kita ada janji dengan teman kemudian lupa, apa yang kita lakukan? Nelpon, minta maaf. Minta maafnya bukan cuma sekali, minta maaf berkali-kali. Itu hanya urusan kita teman kita. Yang mungkin janji kita hanya urusan duniawi juga. Kita merasa tidak enak hati ketika tidak menepati janji dengan teman kita. Tapi tidak sedikit di antara muslimin dan muslimah yang merasa enteng-enteng saja ketika tidak mengerjakan sholat. Wal'iyadzubillah min dzalik. Padahal itu bukan hal sepele. Bisa jadi itu adalah dosa yang pertama kali menyebabkan orang itu dimasuk dalam neraka. Wal'iyadzubillah min dzalik. Ya. Dalam ayat yang lainnya, tepatnya pada surat Maryam, ayat 59. Setelah Allah mengisahkan para nabi dan rasul. Di dalam surat Maryam itu Allah menyebutkan banyak nabi. Ada Nabi Zakaria, ada Nabi Isa, Nabi Musa, dan seterusnya. Banyak Allah sebutkan nabi dan rasul dalam surat Maryam. Kemudian setelah itu Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Maka datanglah setelah mereka, setelah para nabi itu, khalfun, generasi yang adha'us shalah. Mereka itu menyia-nyiakan salat. Mereka itu menganggap remeh salat, dengan mudah meninggalkan salat, tidak memperhatikan salat. Wattaba'us syahwat. Kenapa mereka meninggalkan salat? Wattaba'us syahwat. Karena mengikuti syahwat. Apa akibatnya? Fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak mereka akan dimasukkan ke dalam ghayya. Disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
Ghayya itu adalah salah satu sungai yang ada di dalam neraka. Di dalam neraka ada sungai namanya sungai Ghayy. Itu adalah sungai yang sangat dalam dan airnya berbau busuk. Wa'iyadzubillah min dzalik. Orang-orang yang datang setelah para nabi dan rasul yang menyia-nyiakan tadi, nanti di akhirat akan dimasukkan ke tempat penyiksaan seperti itu. Bukan hanya tersiksa fisiknya, tapi terhina, hatinya itu terhina. Karena ditempatkan di tempat yang menjijikkan. Wa'iyadzubillah min dzalik. Nah, dan disebutkan dalam ayat tadi, kenapa mereka meninggalkan dan menyia-nyiakan sholat? Wattaba'us syahwat. Karena mereka itu mengikuti syahwat. Syahwat itu bisa syahwat kepada lawan jenis. Ada orang yang rela tidak sholat karena sedang jalan dengan pasangannya. Kalau itu pasangan halal, maka dia tidak berdosa dari sisi ini karena jalan dengan pasangan yang halal. Tapi dia dosa karena meninggalkan sholatnya. Demi jalan dengan pasangannya yang sah, dia meninggalkan sholat. Dosa besar. Kalau sudah meninggalkan sholat dan yang diajak jalan adalah pasangan yang tidak sah, berarti dosanya bertambah-tambah lagi, besar lagi. Wa'iyadzubillah min dzalik. Ada pula syahwat itu syahwat kepada harta. Ada yang sampai meninggalkan sholat dan itu banyak. Karena memiliki jadwal, karena memiliki janji, yang itu secara hitung-hitungan dia dapatkan keuntungan duniawi. Secara finansial dia akan untung. Maka dia berani, dia rela meninggalkan sholatnya demi syahwat hartanya tadi. Ada syahwat kepada kedudukan, pangkat jabatan. Demi mengejar pangkat jabatan, dia rela meninggalkan sholatnya. Demi bisa mengejar jabatannya, dia rela meninggalkan sholatnya. Bila meninggal. Ada syahwat pada popularitas. Syahwat keinginan untuk selalu dipuji, disenangi, dikagumi. Dan itu banyak zaman sekarang. Khususnya setelah ramai orang-orang yang sibuk medsos, hanya sibuk membuat konten-konten, kan viewer yang banyak begitu ya, dan didapatkan like, subscribe, pujian dan sang orang, dia meninggalkan sholatnya. Lah semua itu adalah syahwat. Semua itu adalah syahwat waliyadzubillah. Maka kita jangan sampai termasuk golongan yang seperti para jamaah. Jika kita memiliki kegiatan, pastikan bahwa kegiatan itu tidak mengganggu sholat kita. Pastikan kegiatan itu tidak mengganggu sholat kita. Jika kira-kira kegiatan itu akan memakan atau menabrak waktu sholat, maka cari solusi bagaimana tetap bisa sholat. Seperti kita sebut tadi, bisa dijamak sholatnya. Jika ada kepentingan, ada keperluan, maka bisa dijamak sholat itu selama yang kita lakukan adalah hal yang dibenarkan menjadi alasan jamak sholat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit gambaran tentang kedudukan sholat, dan saya yakin semuanya sudah mengetahui, sering mendengar, namun kami sampaikan dalam rangka untuk mengingatkan diri pribadi dan jamaah sekalian. Karena memang perintah Allah adalah kita harus sering saling mengingatkan. Perintahnya kan begitu. Fadzakir, ingatan. Bahasa lainnya, ingatkanlah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi hamba-hamba yang beriman. Ingatkanlah berarti sudah tahu, bukan belum tahu, kan begitu. Sudah tahu tapi perlu diingat. Karena kita sering kali lupa, tambah lagi kita memiliki musuh sama, yaitu syaitan, yang seringkali membuat kita lupa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, setelah itu perlu kita bahas bagaimana agar sholat kita itu semakin baik. Bagaimana kita itu
meningkat kualitasnya, semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu derajat kita pun di sisi Allah semakin mulia, semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu semakin berumur, mohon maaf, ya, kita semakin berumur semakin jauh dari Allah, semakin tidak dicintai oleh Allah karena kita semakin tidak memperhatikan sholat kita. Nah, hal yang harus kita perhatikan agar sholat kita itu memiliki kualitas yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah syarat sahnya. Hal pertama yang harus kita lakukan agar sholat kita itu nilainya baik di sisi Allah, yaitu kita memperhatikan syarat sah sholat yang kita kerjakan. Dan itu sudah diterangkan panjang lebar oleh para ulama. Syarat sah sholat itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan sejak kita belum mengerjakan sholat sampai kita selesai mengerjakan sholat. Itu syarat. Jadi syarat sah itu harus kita sudah lakukan sebelum memulai sholat dan harus tetap kita lakukan sampai kita selesai sholat. Itu namanya syarat sah. Harus difahami terlebih dahulu istilah itu. Nanti ada lagi yang namanya rukun sholat. Kalau rukun sholat itu hanya kita lakukan selama kita mengerjakan sholat. Sebelum sholat tidak kita lakukan. Kan begitu. Nah, syarat sholat itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah syarat sah yang pertama adalah suci dari hadas dan najis. Suci dari hadas dan najis. Itu syarat sah yang pertama. Najis, kita tahu bahwa ada benda-benda yang najis. Ada benda yang najis. Seperti misalnya seni, air seni kita sendiri, tinja, atau kotoran-kotoran beberapa hewan, benda-benda najis. Kalau kita mau sholat, kita harus memastikan bahwa tubuh kita, pakaian kita, tempat kita mengerjakan sholat itu bersih, suci dari benda najis itu tadi. Maka harus dipastikan. Maka kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh asal-asalan. Misalnya kita menggunakan pakaian ketika mau sholat, yang penting pakai gitu saja. Tidak kita ingat-ingat, tidak kita pastikan bahwa pakaian yang kita itu betul-betul suci, tidak terkena benda-benda najis. Maka jangan sembrono seperti itu. Kalau mau sholat dipastikan ini pakaiannya tidak terkena benda najis. Kemudian selain itu kita bahwa kita suci dari hadas. Kalau hadas itu adalah status tubuh kita. Jadi bedanya najis dengan hadas. Kalau najis itu ada bendanya, ada benda najis. Kalau kita terkena benda najis, cara membersihkannya, cara bersucinya adalah dengan dibersihkan benda najis itu sampai hilang. Misalnya pakaian kita terciprat air seni, maka kalau mau sholat, pakaian yang terkena air seni tadi harus kita bersihkan dulu sampai hilang. Tadi najis yang menempel, yang menyiprat ke pakaian kita. Itu najis. Najis itu ada bendanya. Adapun hadas itu adalah status keadaan tubuh kita. Tubuh kita itu bisa berhadas. Ketika kita buang air kecil maupun air besar, maka tubuh kita berhadas kecil. Untuk menghilangkan hadas kecil, caranya adalah dengan berwudu. Kalau kita mengeluarkan, kalau kita dan yang sudah pasangan, kita berhubungan badan, maka itu namanya hadas besar. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi besar, mandi junub.
Nah, ketika kita hendak sholat, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, agar sholat kita betul-betul bernilai baik, perhatikan syarat yang pertama ini, kita betul-betul bebas dari hadas. Nih, berwudu misalnya, ketika berwudu itu harus kita perhatikan, harus kita pastikan bahwa wudu salat sempurna sehingga kita terbebas dari hadas. Kadang-kadang kita ingin cepat-cepat begitu, nih, ingin cepat-cepat akhirnya tidak perhatian dengan kesempurnaan wudu kita. Misalnya membasuh wajah. Ini sedikit menyinggung tentang tata cara wudu nih. Membasuh wajah. Membasuh wajah itu para jamaah yang dirahmati Allah antara muslim dan muslimah sama, tidak ada bedanya. Yaitu harus membasuh seluruh bagian wajah. Yang dimaksud bagian wajah adalah batasan atas itu sampai tempat tumbuhnya rambut. Jadi di dahi kita, okay, sampai tempat tumbuhnya rambut inilah batas atas wajah kita. Harus dibasuh sampai ke sini. Jadi jangan cuma setengah kening begitu ya. Jangan setengah kening, tidak. Bagian atas itu harus sampai menyentuh rambut. Nih, harus menyentuh tempat tumbuhnya rambut. Bagian bawah sampai dagu. Jadi ketika membasuh wajah, atas dari tempat tumbuhnya rambut, bawah sampai dagu, semuanya harus dicuci. Kalau ada jenggot berarti harus di sela-sela jenggot yang memastikan supaya air wudhu sampai ke dagu kita. Batasan dan kiri yaitu sampai telinga kita. Jadi sampai menyentuh ketika membasuh wajah itu, atas, bawah, kanan, batasannya seperti itu. Maka harus dibasuh. Dipastikan seperti itu cara kita membasuh. Ya, baru pasti wudhu kita sempurna. Kalau tidak terbasuh yang kita sebutkan tadi batasan-batasannya, berarti wudhunya belum sempurna. Kalau wudhunya tidak sempurna, berarti sholatnya juga tidak sempurna, atau bahkan bisa jadi tidak sah, karena syarat sahnya tidak terpenuhi. Misalnya juga yang harus diperhatikan, mencuci tangan. Ketika wudhu mencuci tangan itu, seringkali karena terburu-buru kita tidak menyela-nyela jari kita, tidak membasahi sela-sela jari kita. Yang penting dicuci begitu. Padahal disunnahkan kita memperhatikan sela-sela jari kita, dibasahi dengan air. Begitu pula dicuci tangan itu sampai siku. Siku terkena air wudhu. Jadi bukan sampai siku berarti sikunya tidak terkena wudhu, Ustaz. Tidak. Sampai siku berarti sikunya harus basah dengan wudhu. Itu sempurna. Kalau seperti itu yang kita lakukan, maka insya Allah wudhunya. Begitu pula misalnya mencuci kaki. Mencuci kaki seperti tadi mencuci tangan, jari-jari kaki diperintahkan untuk kita basuh sela-selanya itu. Kemudian bagian tumit juga harus diperhatikan bahwa itu tercuci dari ujung jari sampai mata kaki kita. Semuanya harus tercuci dengan sempurna. Kalau kita cepat, seringkali tumitnya ketinggalan. Dan hadis Rasulullah SAW telah mengingatkan, wailun lil aqabi, celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudhu akan disiksa di dalam neraka. Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudhu akan disiksa di dalam neraka. Jelaskan para ulama, hadis itu berlaku untuk semua anggota wudhu, bukan hanya tumit saja. Semua anggota tubuh, anggota wudhu itu, jika tidak kita cuci dengan sempurna, maka terkena ancaman dalam neraka. Itu wudhu. Adapun mandi besar untuk menghilangkan hadas besar tadi, maka yang penting seluruh tubuh kita itu basah. Jadi mandi besar itu para jamaah memang ada syarat
tata caranya tidak wajib. Kalau kita bisa melaksanakan mandi besar dengan tata cara yang diajarkan oleh Allah, maka itu baik. Tapi kalau tidak bisa, tidak tahu, mandi besar itu yang penting seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya basah dengan air, maka itu sudah mandi besar. Ketika mandi besar diperhatikan, rambutnya dipastikan terbasuh, tercuci dengan air. Kemudian syarat yang pertama adalah harus suci. Kalau bisa wudhu dan tidak bisa mandi, maka diganti dengan tayammum. Itu kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan, tapi tidak boleh disepelekan. Jika bertayamum harus dipastikan cara tayamumnya itu benar. Tayamum kita hanya mengusap wajah dan telapak tangan saja. Jadi beda dengan wudhu. Anggota wudhu itu kita sudah tahu. Hanya cukup mengusap wajah dan telapak tangan atau punggung telapak tangan begini, tidak sampai siku. Kalau tayamum tidak sampai siku, hanya punggung telapak tangan. Lah tayamum ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah bisa menjadi pengganti wudhu ketika kita tidak bisa wudhu, bahkan bisa menjadi pengganti mandi besar. Jika kita harus mandi besar tapi tidak bisa mandi besar. Jadi kalau orang sakit misalnya, orang sakit tidak bisa mandi besar karena dia sedang sakit. Tapi qadarullah dia melakukan hal yang mewajibkan dia mandi besar. Maka tidak perlu memaksakan diri untuk mandi besar karena akan berbahaya. Dia sakit memaksakan diri untuk mandi besar, bahaya, bisa mengancam keselamatannya dia. Bagaimana caranya? Tadi mandi besar bisa diganti dengan tayammum. Itu murahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudahan yang sangat mudah. Mandi besar bisa diganti dengan tayammum, Masya Allah. Cukup mengusap dan telapak tangan. Itu syarat yang pertama. Kalau mau sholat, perhatikan syarat sah yang pertama, yaitu harus suci. Yang kedua, syarat sah sholat itu adalah menutup aurat. Syarat sah sholat yang kedua adalah harus menutup aurat. Laki-laki ketika sholat harus menutup aurat. Auratnya antara pusar dengan lutut harus ditutup. Itu aurat dasarnya. Tapi semakin dia menutup tubuhnya, maka itu semakin baik. Wanita maka seluruh tubuhnya adalah aurat. Ketika sholat maka harus ditutup semuanya kecuali wajah, telapak tangan. Nah kadang-kadang kita sholat, tapi tidak menutup kaki. Kakinya tidak ditutup, mungkin karena mukenanya kependekan atau malah tidak menggunakan kaos kaki. Kalau kakinya kelihatan berarti tidak menutup dalam sholat, dan itu tidak sah berarti sholatnya karena tidak memenuhi syarat sahnya. Nah, dengan pakaian itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain harus menutup aurat tadi, maka ada aturan-aturan yang lain dalam sholat. Di antaranya ketika sholat dilarang menggunakan pakaian-pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Ketika sholat dilarang menggunakan baju pakaian yang ada makhluk bernyawanya. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jauhi pakaian-pakaian seperti itu ketika kita hendak melakukan sholat, agar kualitas sholat kita baik di sisi Allah Subhanahu. Kemudian syarat sah sholat lagi. Syarat sah sholatnya ada harus masuk waktu. Sholat itu harus dilaksanakan pada waktu. Sholat fardu 5 waktu sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sholat subuh waktunya dari terbit fajar hingga terbit matahari. Itulah waktu melaksanakan sholat subuh. Sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, semuanya sudah ada waktunya. Zaman sekarang sudah ada jadwal waktu sholat. Mudahkan kita untuk melaksanakan sholat. Kita boleh berpatokan dengan jadwal waktu sholat. Itu sebagai kemudahan bagi kita semuanya dalam melaksanakan sholat. Tapi yang harus diperhatikan, jadwal waktu sholat itu, misalnya sholat subuh tadi ya. Sholat subuh misalnya sekarang adzan subuh jam 4.30 di wilayah kita kurang lebih. Jam 4.30 kurang lebih. Sampai misalnya terbit matahari misalnya kurang lebih jam 6. Misalnya begitu. Maka sekitar 1,5 jam itu adalah waktu melaksanakan sholat subuh. Tapi yang terbaik, waktu terbaik untuk kita melaksanakan sholat subuh adalah di awal waktunya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Betul kita melaksanakan sholat atau kalau kita sholat tidak di awal waktu, kalau waktunya seperti tadi, misalnya sholat subuhnya 5:30 misalnya, memang masih sah jika itu belum terbit matahari. Kita sholat jam 5:05 misalnya, memang masih sah selama kita melaksanakan sholat di waktu sholat yang kita laksanakan masih sah. Tapi kalau sholat itu kita laksanakan di awal waktu, maka itu nilainya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam rangka para jamaah yang dirahmati Allah, dalam rangka kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, maka yang harus kita perhatikan adalah kerjakan sholat di awal waktunya. Sholat subuh, ketika sudah berkumandang azan, segera kerjakan sholat. Kaum muslimin, laki-laki, diperintahkan untuk mengerjakan sholat secara berjamaah. Itu salah satu ciri muslimin, laki-laki mengerjakan sholat secara berjamaah. Ketika tiba waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, ketika dikumandangkan azan, kaum muslimin, laki-laki berusaha untuk mengerjakan secara berjamaah. Kaum muslimah sebaiknya di rumah masing-masing. Seperti di kaidahnya, sholat itu yang terbaik adalah yang dikerjakan di waktu. Itu adalah salah satu ibadah paling wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat di awal waktunya. Ada ancaman para jamaah yang dirahmati. Ada ancaman bagi orang-orang yang suka menunda-nunda. Dia itu sholat tapi tidak di awal waktu, menunda-nunda sholat. Itu ada ancaman dari Rasulullah yang pernah bersabda dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan, tilka sholatul munafiq, sholat inilah sholatnya orang munafik. Inilah sholat munafik, inilah sholatnya orang munafik. Beliau ulang sampai 3. Bagaimana maksudnya sholat orang munafik itu, kata beliau. Ditanyakan oleh para sahabat. Maka beliau menjelaskan, orang munafik itu ketika sudah masuk waktu sholat asar, maksud dalam hadis ini, ketika sudah masuk waktu sholat asar, mereka tidak segera mengerjakan sholat asar. Mereka menunda-nunda sampai kapan? Ketika matahari sudah berada di antara 2 tanduk setan. Matahari berada di antara tanduk setan, itu maksudnya ketika matahari sudah hampir tenggelam. Ketika asar sudah hampir habis, baru mereka mengerjakan sholat asar. Dalam hadis itu belum mengatakan itu adalah sholatnya orang. Itu bukan menuduh, itu mengingatkan. Mengingatkan sholat yang terbaik yang dikerjakan di awal waktu. Semakin ditunda, maka kualitasnya semakin berkurang. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan sholat kita para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian
syarat sah sholat yang terakhir, yaitu menghadap kiblat. Ketika orang mau sholat itu harus menghadap kiblat. Sekarang sudah banyak alat untuk kita mengetahui dan mencari di mana arah kiblat. Dan kalau kita di Indonesia, gampang saja. Kita mau sholat tinggal cari mana masjid, mana musola, di setiap pinggir jalan ada. Biar tepat kiblat kita dan tidak salah. Nah, kita pergi kemana saja selama masih di Indonesia, insya Allah kita mendapatkan masjid. Nah, kita sholat sesuai dengan arah masjid itu. Oh, berarti ke sana kiblatnya. Tapi seandainya kita tidak menemukan masjid, seandainya kita sedang berada di tempat yang kita sulit mencari masjid, mungkin daerah di mana di situ muslimnya minoritas, ada daerah-daerah tertentu mayoritas adalah non-muslim, kita mencari masjid sulit atau butuh waktu yang terlalu banyak sampai menghabiskan waktu sholat, maka kita boleh sholat di mana saja. Nah, dan kita pastikan sholat kita menghadap, lihat dengan handphone kita, dengan kompas miliki, lihat mana arah kiblat. Dan arah kiblat itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sholat itu yang diperintahkan adalah yang penting kita menghadap ke arah yang kira-kira di sanalah Ka'bah atau kira-kira di sanalah Masjidil Haram. Kalau kita jauh dari Masjidil Haram, kita tidak diwajibkan untuk menghadap tepat ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Itu juga salah satu kemudahan dalam agama Islam. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, kiblat kita adalah Ka'bah. Dijelaskan oleh ulama, kiblat kita adalah Ka'bah, itu sudah sepakat semuanya. Kalau kita berada di Masjidil Haram, kita bisa melihat Ka'bah, maka kita harus tepat menghadap ke arah Ka'bah, tidak boleh melenceng. Harus tidak boleh melenceng. Makanya akan soft di Masjidil Haram melingkar agar semuanya tepat menghadap Ka'bah, tidak boleh melenceng sedikit pun. Misalnya Ka'bah itu ukurannya, Ka'bah itu misalnya ukurannya lebar 5 meter misalnya, 5 meter. Kemudian kalau kita membuat shaf yang memanjang sepanjang misalnya 7 meter, berarti ada 2 meter shaf itu tidak menghadap Ka'bah. Itu tidak boleh. Ketika kita di Masjidil Haram bisa melihat Ka'bah. Oleh karena Masjidil Haram shafnya dibuat melingkar biar semuanya tepat ke Ka'bah. Kemudian dibahas oleh para ulama, kalau kita berada di luar Masjidil Haram, kita masih di kota Mekah, tapi kita Masjidil Haram di mana kita tidak, kita diharuskan tepat menghadap Ka'bah. Kita hanya diperintahkan menghadap ke arah kira-kira di situ ada Ka'bah, yaitu kita hanya menghadap ke Masjidil Haram, luar masjid. Yang penting kita sholat menghadap Masjidil Haram, tidak harus tepat arah Ka'bah. Tidak kelihatan Ka'bahnya, maka yang penting kita sudah menghadap ke Masjidil Haram. Itu tepat. Rasanya sekarang adalah kalau kita di luar dari Arab Saudi, berada di Arab, maka kita tidak tepat 100% menghadap sangat-sangat sulit. Dan dalam Allah tidak pernah menyulit umatnya, kan begitu. Makanya ketika kita menghadap sholat, menghadap kiblat dalam sholat kita, kita menghadap yang penting kira-kira arah sanalah. Di arah sana, misalnya arah barat ya. Di Indonesia, kalau kita menghadap ke arah barat, kira-kira di arah barat itulah terdapat Ka'bah yang ada di Saudi.
sudah kira-kira pokoknya ke barat, maka itu cukup di arah kiblat kita. Tidak harus 100% menghadap ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Ketika akan sholat harus tetap dicari di mana arah kiblat kita. Ya. Jamaah yang dirahmati, itu adalah syarat sah, harus diperhatikan sebelum kita melaksanakan sholat agar sholat kita itu memiliki nilai maksud di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, agar sholat kita juga nilai baik di sisi Allah, kita menghindari hal yang dilarang oleh sholat. Ada hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat harus kita agar sholat kita makin baik. Cara yang dilarang beliau adalah yaitu ketika bersedekap kita dilarang meletakkan tangan di atas pusar. Bersedekap itu jangan pusar, ini dilarang. Disebutkan dalam hadis bahwa hal itu dimakruhkan, tidak haram, tapi itu makruh, tidak disukai oleh Rasul dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersedekap itu tangan diletakkan di atas pusar, maksud tidak tepat di pusar, tapi di dada, tidak di pusar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah hadis. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai orang yang sholat dan ketika bersedekap meletakkan tangan tepat di pusar. Kemudian Aisyah ditanya, kenapa sih beliau kok tidak suka? Aisyah menjawab, innal yahuda alu. Karena itu mirip dengan ibadahnya orang Yahudi. Miripnya dengan orang Yahudi. Maka kita hindari agar sholat kita baik di sisi Allah. Di antara hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika sholat kita tidak boleh melihat selain ke tempat sujud kita. Ketika sholat kita diperintahkan untuk fokus pandangan kita ke arah tempat sujud kita. Tidak boleh melirik kanan dan kiri. Disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda bahwa orang yang melirik atau menoleh ke kanan dan ke kiri itu ihtilasun. Itu adalah copetan, itu adalah curian, kecurian. Yahtalisuhu. Orang yang melirik kanan ke kiri, sholatnya sudah dicopet, pahalanya sudah dikurangi oleh syaitan. Semakin banyak dia melirik kanan dan kiri, melihat ke selain tempat sujudnya, pahalanya semakin berkurang. Begitu pula ketika sholat, kita tidak boleh melihat ke atas. Ya. Jangan kita sholat kemudian kita menghadap Allah. Kita melihat Allah ada di atas, kemudian kita sholat sambil melihat ke atas, mendangak ke atas. Itu dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu. Kemudian di antara yang dilarang dalam kita perhatikan adalah meletakkan sikut di tanah ketika sedang sujud. Jadi para jamaah yang dirahmati, ketika sujud kita meletakkan telapak tangan di tanah. Tapi sikut kita tidak menyentuh tanah. Tidak seperti ini posisi tangan kita. Tapi posisi tangannya adalah tangan saja yang menyentuh tanah, sikutnya diangkat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud." Sujudlah dengan sempurna. Wala yabs ahadukum jira'aihi. Dan jangan meletakkan tangan di tanah indisqa al-kalb. Seperti anjing. Anjing itu ketika duduk maka tangannya diletakkan
di tanah. Nah, ketika sujud sikut di atas tanah. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal lagi yang dilarang dalam sholat untuk kita lakukan. Ada pula pembatal-pembatal sholat, nanti bisa dikaji lebih lanjut. Nah, gunakan kemudahan yang telah Allah berikan kepada kita untuk menggali ilmu, khususnya yang terkait dengan ibadah kita kepada Allah. Handphone kita alhamdulillah semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Cari di handphone kita masing-masing hal-hal yang dilarang dalam, hal-hal yang disunahkan dalam sholat, pembatal-pembatal sholat, dan seterusnya. Cari, baca, atau kita cari video-video kajian tentang itu di YouTube ataupun di media sosial yang lainnya. Tingkatkan terus pengetahuan kita tentang agama kita, khususnya pada sholat kita, agar kita menjadi hamba yang semakin diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Masih ada sedikit waktu, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Ustadz. Mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, apakah benar bahwa jika kita mandi besar, maka tidak wajib berwudu lagi untuk sholat Ustadz? Jazakallah khairan. Kalau kita mandi besar, apakah harus wudu lagi atau tidak? Di situ ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang benar begini, seperti kami singgung tadi, bahwa mandi besar itu ada tata cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mandi besarnya sesuai dengan tata cara itu, selesai mandi besar kita tidak harus wudhu lagi. Karena di antara rangkaian yang kita lakukan ketika mandi besar yang diajarkan oleh Rasul itu, ada wudhunya, kan begitu. Adapun jika kita mandi besar tidak dengan cara itu, alias dengan cara yang saya sebutkan tadi, yang penting semuanya basah, begitu. Tidak dengan urutan-urutan seperti yang diajarkan oleh beliau, yang penting semuanya dibasahi. Kalau dengan cara ini berarti kita masih harus wudhu. Begitu. Wallahu a'lam. Cara mandi besar insya Allah sudah tahu, ya? Harus tahu cara mandi besar, khususnya yang sudah berkeluarga. Harus tahu. Kalau sudah lupa, dicari dengan handphonenya masing-masing. Nah, selama ini mandi besarnya bagaimana? Baik, ya, silakan. Baik, Ustadz, ada apa lagi Ustadz? Jika kita sedang dalam perjalanan, mana yang lebih diutamakan? Menjamak sholat atau mengqasar sholat Ustadz? Menjamak sholat atau mengqasar sholat? Mengqasar sholat. Baik. Jazakallah khairan. Jamak dan qasar itu tidak tepat jika ditanyakan mana yang lebih bagus, nih. Karena itu dua hal yang disunahkan dan dilakukan karena alasan yang kadang-kadang berbeda. Jadi kalau kita perjalanan, kita boleh jamak dan kita boleh qasar. Dua-duanya boleh. Kita jamak sholat, misalnya sholat duhur dan sholat asar. Kita boleh menjamak, menggabungkan sholat duhur dan sholat asar. Boleh dijamak takdim, yaitu sholat duhur dan asar di waktu duhur. Boleh jamak takhir, yaitu sholat duhur dan asar di waktu asar. Boleh hanya jamak saja, boleh jamak plus qasar. Itu terserah kita. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Maka dilihat mana yang lebih mudah untuk kita. Mana yang lebih mudah untuk kita. Misalnya begini, kalau kita perjalanannya menggunakan kendaraan umum, misalnya menggunakan bis misalnya, kita safar
dari Solo misalnya, entah ke Jakarta, entah kemana, menggunakan kendaraan umum. Tentunya waktu istirahat itu sangat terbatas. Harus kita gunakan untuk makan, untuk semuanya, termasuk juga sholat. Dalam keadaan seperti ini tentunya lebih baik jika kita menjamak dan mengqashar agar efektif waktu kita dan kita bisa sholat dengan khusyuk, karena kalau tidak diqashar kemungkinan kita akan sholat tapi pikiran kita tidak tenang, khawatir tertinggal kendaraan. Beda halnya kalau kita safar dengan kendaraan pribadi, kita bisa istirahat terserah kita mau berapa lama begitu. Maka jika memang kita tidak mengqashar itu tidak menjadi masalah. Kalaupun kita mau mengqashar juga boleh karena kita sedang safar. Atau wallahu a'lam, itu kembali kepada pilihan masing-masing, mana yang lebih mudah itulah yang kita kerjakan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan hari Ustaz masuk ke kami. Lalu, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika ada pasien yang harus menggunakan selang kencing atau kateter, di mana urinnya itu selalu keluar melalui selang? Itu kira-kira apakah sholatnya sah, Ustaz? Hanya untuk Jazakallah. Tentunya keadaan darurat tidak bisa disamakan dengan keadaan darurat begitu. Apa lawan katanya darurat itu? Keadaan darurat tidak bisa disamakan dengan keadaan yang tidak darurat begitu. Maka hukum asalnya orang yang sholat harus bebas dari hadas dan najis. Kalau orang sehat walafiat, kemudian ketika sholat kok dia masih dalam keadaan najis, sholatnya tidak sah. Adapun bagi pasien yang sedang sakit, maka hukumnya berbeda. Dia dalam keadaan sakit, maka dia diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan sholat semaksimal yang dia mampu. Bukan semau dia ya, tapi semaksimal yang dia mampu. Ini mumpung membahas tentang itu. Jadi kan kaedahnya itu Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, begitu kan? Ayat ini sering disalahgunakan. Banyak yang mengira bertakwalah kepada Allah semampu kalian itu artinya adalah bertakwalah kepada Allah semau kalian. Padahal tidak. Allah perintahkan bertakwa semampu, bukan semau kalian. Apa maksudnya semampu kalian itu? Semaksimal kemampuan kalian, di mana batas akhir kemampuan kalian, itulah yang harus kalian lakukan. Begitu maksudnya. Bukan semau kalian. Maka pasien yang seperti tadi, yang terus keluar urin begitu misalnya, maka dia ketika hendak sholat, dia pastikan dia berusaha sudah mengeluarkan urinnya. Kemudian setelah itu dia berwudu. Dengan begitu dia sudah dihukumi sebagai orang yang suci. Kemudian ketika dia sedang sholat kok keluar dengan sendirinya urin tersebut, maka itu sudah di luar kemampuan dia dan insya Allah itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. baik Ustaz. Pertanyaan lagi Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz, mau ingin menanyakan Ustaz, apakah tidak sholat dengan sengaja itu bisa membatalkan keislaman kita Ustaz? Hanya Jazakallah khairan. Jadi orang yang sengaja tidak sholat itu oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama, sengaja meninggalkan sholat dan dalam hatinya mengingkari bahwa sholat itu wajib. Dia menganggap sholat itu tidak wajib. Makanya dia meninggalkan sholat. Maka kalau hamba Allah termasuk jenis yang pertama ini, dia tidak sholat dan dalam hatinya meyakini sholat itu tidak wajib, dia adalah orang yang kufur. Karena dia tidak mengimani sangat banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk sholat. Kemudian jenis yang kedua, ada orang yang tidak sholat, dia meyakini sholat itu wajib,
tapi dia meninggalkan karena malas. Banyak karena malas. Lah jenis kedua inilah yang diperselisihkan oleh para ulama. Dia kufur atau tidak kufur. Nih. Kalau Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan orang seperti ini tidak kufur karena dia masih mengimani sholat itu wajib. Nih. Tapi yang dia lakukan adalah dosa yang sangat besar. Nih. Dosa yang sangat besar karena meninggalkan kewajiban yang paling wajib. Adapun kalau Imam Ahmad beliau tegas, pokoknya tidak sholat maka dia kufur. Meskipun dia mengimani, mempercayai sholat itu wajib, tapi kalau sengaja tidak sholat maka dia menjadi kufur. Baik yang benar pendapatnya Imam Syafi'i maupun pendapatnya Imam Ahmad, tapi intinya sama. Semuanya sepakat bahwa muslimah itu tidak boleh meninggalkan sholat. Intinya sama. Tidak ada muslimah yang boleh meninggalkan sholat. Sehat harus sholat. Sakit pun harus sholat sesuai dengan kemampuannya. Kalau sudah tidak bisa sholat, baru disolatkan. Maka tidak ada alasan untuk tidak sholat para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mohon menanyakan Ustaz, ini apakah bisa satu pertanyaan lagi atau bisa satu aja Ustaz? Enggak, silakan. Terakhir. Oke, siap Ustaz. Pertanyaan terakhir Ustaz. Mohon nasihatnya. Assalamualaikum Ustaz, mohon nasihatnya supaya kita bisa mengerjakan sholat tepat waktu dan bisa berjamaah di masjid, karena kami mungkin yang pertanyaan ini sering sekali mau ke sana Ustaz, seperti itu. Mohon arahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita semuanya diberi karunia oleh Allah yang sangat mahal, yaitu kita diberi hidayah agama Islam dan diberi keimanan. Kewajiban kita setelah diberi karunia yang paling mahal ini adalah mensyukurinya. Dan syukur itu harus dibuktikan. Syukur itu tidak bisa hanya di lisan saja. Saya bersyukur, saya bersyukur, saya bersyukur. Tidak. Syukur itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan mengerjakan perintah-perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah kita mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Maka kegiatan-kegiatan kita, aturlah kegiatan kita bagaimana agar tidak mengorbankan waktu sholat kita. Atur, bisa diatur. Kan katanya semuanya bisa diatur, begitu nih. Atur. Apa kira-kira kegiatan kita yang akan mengorbankan waktu sholat kita, maka atur. Agar tidak mengorbankan waktu sholat kita. Bagaimana cara mengaturnya? Maka para jamaah yang lebih tahu. Kalau kegiatan itu antara kita dengan keluarga misalnya, ajak bicara baik-baik keluarga kita, lakukan kegiatan itu tanpa harus mengorbankan waktu sholat. Kalau kegiatan itu antara kita dengan atasan kita, bicarakan dengan baik-baik. Saya ini muslimah harus mengerjakan sholat tepat waktu. Dibicarakan bagaimana baiknya biar kegiatan itu tetap berlangsung tanpa harus mengorbankan waktu sholat kita. Itu bisa dibicarakan insya Allah. Kadang-kadang kita sudah pesimis terlebih dahulu, tidak mungkin Ustaz. Padahal bisa jika kita mau membicarakannya. Kalau kegiatan itu misalnya ada pasien gawat darurat, atau ada yang operasi, ini operasinya misalnya sekian jam, kita kan bisa memperkirakan operasi memakan waktu misalnya 2 jam atau 3 jam misalnya. Misalnya operasi dimulai sebelum maghrib, padahal operasinya harus 2 jam atau 3 jam, pasti akan mengorbankan waktu sholat maghrib. Maka niatkan sejak awal itu, karena ada kebutuhan darurat, saya harus operasi, maka saya niat nanti sholatnya saya jamak. Boleh kita menjamak sholat karena ada keadaan darurat seperti itu. Karena alhamdulillah misalnya rekan-rekan para jamaah yang dirahmati oleh Allah dipilih oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba muslimah yang bergerak di bidang ini.
Maka rencanakan. Beda dengan orang yang tidak merencanakan. Dia sudah tahu sebelum maghrib mau operasi. Sudah tahu operasinya sekian jam. Tapi sama sekali tidak ada niat dalam hatinya untuk menjamak sholat. Sama sekali tidak ada niat untuk mengerjakan sholat maghrib. Wis pokoknya ini tugas saya operasi. Selesai operasinya, waktu sholat maghrib sudah selesai. Dan dia tidak sama sekali menyesalinya. Maka yang membedakan kita dengan mereka-mereka. Dengan niat kita itu tadi. Ini ada tugas, waktunya sekian, kan waktu sholat berarti saya niatkan, nanti sholatnya saya jamak. Misalnya tadi, maghrib dengan isya, saya jamak. Boleh, jika memang itu dalam keadaan yang darurat seperti itu. Intinya, dengan niat itulah kita beda antara orang yang sengaja meninggalkan sholat dengan orang yang tidak meninggalkan sholat. Tapi karena keadaan darurat, kita harus menunda pelaksanaan sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Dan jika masih ada kesulitan-kesulitan yang lain, para jamaah yang dirahmati Allah, jika masih ada kesulitan-kesulitan yang lain yang tidak saya sampaikan, maka mintalah kemudahan kepada Allah. Hidup kita itu semuanya diatur oleh Allah. Jika kita tidak pernah berdoa kepada Allah, maka jangan salahkan Allah jika hidup kita ruwet, semuanya susah, semuanya sulit, semuanya mumet, karena kita tidak pernah berdoa kepada Allah. Hidup ini Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, maka jika ingin hidupnya mudah, teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Mau di sini tutup ya, Ustaz. Jazakumullah khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara Kasturi kali ini. Semoga memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih kepada narasumber yaitu Al-Ustaz Abdul Aziz Lutfi. Dan terima kasih juga atas kehadiran Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dokter sekalian melalui offline dan online seperti ada Dr. Joko SPKJ dan Dr. Budi Hardiseno, kedokteran jiwa. Dalam kajian hari ini, saya selaku moderator, mohon maaf apabila punya banyak kesalahan atau kekurangan selama acara berlangsung. Semoga kita dapat kembali bertemu dalam di acara kajian selanjutnya. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.